LPP SLH adalah organisasi non-pemerintah atau NGO yang dirintis sejak tahun 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan intelektual di Purwokerto. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktivitas pendampingan komunitas miskin, baik di kota maupun di desa, dan pada tanggal 28 Februari 1987, aktivitas tersebut dilembagakan dalam badan hukum yang berbentuk yayasan. Dalam perkembangannya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup atau LPPSLH Purwokerto kini makin dipercaya masyarakat dan pemerintah setelah lebih dari 31 tahun mengabdi di bidang pemberdayaan dan pendampingan. Bahkan dari berbagai program dan kegiatan yang dijalankan, mampu menginisiasi lahirnya berbagai bidang unit usaha pemberdayaan dan bisnis. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang profesional dan mandiri, LPPSLH memiliki visi yang terus dipegang teguh hingga saat ini. Visi tersebut yaitu menjadi organisasi yang profesional dan mandiri, mampu mendorong terbangunnya gerakan sosial menuju keadilan dan demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan interdependensi. LPPSLH berdiri dirintis oleh para aktivis sejak tahun 1981. Kemudian secara legal formal dinyatakan oleh negara melalui akta notaris yang kita peroleh itu 1987. Jadi secara umum LPPSLH sudah bertahan dan berproses dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Dari masing-masing fase tahapan itu mengalami perkembangan dan dinamika yang berbeda-beda. Dinamika itu semangatnya masih sama, yaitu memperjuangkan visi dan misi organisasi. Dan masing-masing tahapan dan pimpinan organisasi, dalam ini Direktur LPPSLH, masing-masing periode memiliki kecenderungan dan cara memimpin, kemudian metode memperjuangkan visi misi organisasi berbeda-beda. Akan tetapi secara umum masing-masing LPPSLH bisa digambarkan di tahapan-tahapan awal. Misalnya LPPSLH sangat fokus mengembangkan di sektor peternakan, kemudian pertanian berkelanjutan, kemudian dan program yang saat ini dirintis dalam kurun waktu yang panjang, misalnya program pengembangan gula kelapa organik misalnya, yang itu memang berbasis komoditas ekspor juga sampai sekarang masih berjalan. Dan catatan pada era kepemimpinan saat ini adalah LPPSLH mulai mengembangkan sayap dengan mengembangkan misalnya pengembangan energi terbarukan. Saat ini LPPSLH sedang mengembangkan program di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, di pedalaman Sintang, di 2 desa yang menjadi tumpuan dari Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Jelundung dan Rantau Malam. Di sana kita sedang sedang membangun bersama masyarakat Dayak Danu untuk pertanian berkelanjutan berbasis pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Das Nokan Surohai, itu di Kabupaten Sintang. Dan di sana akan dibangun 1 demplot pertanian berkelanjutan, kemudian mini pabrikasi dodol durian, di mana durian di sana itu menjadi barang atau komoditas yang nyaris tidak ada harganya. Akhirnya kemudian kita berinisiatif bersama masyarakat lokal untuk mencoba melakukan diversifikasi produk itu menjadi komoditas yang baik. Kemudian yang kedua, kita juga sedang mengembangkan mini pabrikasi karet, di mana di Kabupaten
Sintang, tepatnya di Kecamatan Serawe. Di sana itu berpotensi perkebunan karet yang besar, dan karet itu komoditas ekspor, akan tetapi dengan harga yang cukup rendah, sehingga kemudian kita intervensi dengan kemudian mengembangkan model mini pabrikasi. Harapannya kemudian harga karet menjadi lebih mensejahterakan petani. Saya pikir secara umum seperti itu, di mana dalam rangka mengembangkan sayap kelembagaan, LPPSLH juga terus berinisiasi untuk mengembangkan amal usaha, atau LPPSLH mengembangkan unit-unit usaha, misalnya seperti P3 Pusat Pengembangan Produk Rakyat, di mana sekarang P3R itu terus mengembangkan diri menjadi perusahaan ekspor gula kelapa terdepan gitu. Kemudian juga kita memiliki satu PT Konsultan, PT LPPSLH Konsultan, yang dia bergerak di sektor jasa konsultasi. Dan kemudian kita juga memiliki PT Daya Mandiri yang dia bergerak di subproduction house dan event organizer di beberapa kementerian. Dan kita juga memiliki satu lembaga keuangan mikro, di mana kita membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses secara ekonomi, mengakses finansial untuk kebutuhan produktivitas di usaha mikro. Dan kemudian yang terakhir, di sini kita di NGO itu juga mengupayakan terjadinya proses perubahan sosial terus-menerus dengan melakukan ekspansi. Dahulu mungkin kita lebih intens di Jawa, sekarang di daerah-daerah pedalaman kita mulai masuk mengembangkan beberapa komoditas-komoditas penting. Misalnya mimpi sekarang kita akan fokus pengembangan komoditas di daerah Kuburaya di Pontianak gitu. Jadi saya pikir era sekarang itu saatnya LPPSLH bergerak di tengah kancah gitu ya. Jadi ada beberapa fase-fase pengembangan. Oh ya, yang terakhir mungkin pengembangan lapas industri gitu. Jadi LPPSLH ikut berkontribusi dalam rangka mendesain lapas industri, salah satunya di lapas industri Nusa Kambangan. Saya pikir karena Indonesia itu potensial gitu ya. Jadi kita fokus ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan mungkin kedaulatan sumber daya gitu ya. Jadi kita saat ini sedang fokus ke pengembangan potensi lokal dan baik di semua level, baik itu di regional maupun nasional. Saya pikir semacam itu. Secara spesifik, LPPSLH fokus bergerak di isu-isu pertanian berkelanjutan, kehutanan masyarakat, industri kecil dan mikro, gender dan pendampingan perempuan pedesaan, perkotaan dan kependudukan, khususnya sanitasi dan kemiskinan, serta manajemen keuangan mikro. Untuk itu, LPPSLH berusaha terus mengefektifkan pengelolaan sumber daya kelembagaan untuk keberlanjutan aktivitas pemberdayaan masyarakat, membangun citra dan memperluas jaringan kerja berbasis kemandirian lembaga dengan memperluas aspek isu, program, wilayah dan strategi pelaksanaannya. Perluasan aspek isu dan program yang mencakup berbagai bidang permasalahan tersebut memunculkan program utama LPPSLH yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Salah satu potensi ekonomi pedesaan yang ada khususnya di wilayah di Indonesia dan khususnya di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen adalah gula kelapa. Masalahnya, gula kelapa ini masih banyak hal yang harus dikembangkan, khususnya perhatian terhadap penderes. Kita tahu bahwa penderes adalah salah satu komponen masyarakat yang selama ini status sosialnya berada di status sosial kelas bawah, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam konteks inilah, LPPSLH ingin memberdayakan masyarakat, khususnya komunitas penderes. Selama ini, LPPSLH melakukan beberapa hal seperti pendidikan
tentang perkoperasian, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas, dan juga memastikan akses pasar bagi penderes. Apa yang dilakukan LPPSLH sebetulnya semenjak tahun 93 memberdayakan penderes ini, dan beberapa capaian yang bisa diraih sampai saat ini diantaranya: satu, terjadi peningkatan pendapatan penderes, khususnya penderes yang mau melakukan diversifikasi dari gula kelapa cetak menjadi gula kelapa semut, atau yang sering kita kenal dengan gula kristal atau gula serbuk. Gula kelapa serbuk ini, atau kami singkat sebagai gula serbuk, mampu meningkatkan pendapatan petani sampai 30-40%. Dan saat ini kualitas dari gula serbuk yang didampingi oleh LPPSLH sudah bisa diekspor ke luar negeri, baik ke Eropa, Amerika, maupun Asia. Dari tahun 2006, program perkotaan mengelola isu-isu HIV, isu perempuan, isu anak, kemudian isu tentang peningkatan kapasitas untuk anak muda. Sampai dengan tahun 2010, kami bekerjasama dengan berbagai macam pihak, baik dari luar negeri, dalam negeri, pemerintahan, dan komunitas masyarakat sekitar. Untuk program HIV, kami mengelola komunitas marginal dari berbagai unsur komunitas. Kemudian dari perempuan yang lemah, kami juga memberikan beberapa kegiatan pendampingan yang itu berada di Banyumas dan di luar Banyumas, bahkan sampai dengan Kabupaten Blora. Untuk di Kabupaten Banyumas, selain isu HIV, kami juga isu perempuan yang tadi saya sebutkan, kemudian ada isu pengembangan anak muda. Jadi pada tahun 2012 kami bekerja sama dengan lembaga Small Grant atau lembaga kecil dari Amerika yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas kepada anak muda, khususnya anak-anak muda yang progresif, yang peduli pada lingkungan sosial, khususnya di lingkup Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk isu perempuan, kami mengutamakan perempuan-perempuan marginal, di mana seringkali perempuan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun mereka juga membutuhkan untuk menggapai hak-hak ekosop mereka. Sampai dengan tahun 2016, program itu masih berjalan. Kemudian untuk tahun 2017 sendiri, rencana kami masih mengembangkan program yang sudah ada. Kemudian juga ada pengembangan program sampai dengan lintas pulau. Jadi karena program di Pulau Jawa sudah cukup banyak, kami di LPPSLH khususnya untuk program perempuan juga akan melakukan kegiatan pemberdayaan masih pada isu perempuan dan komunitas marginal di Kalimantan. Riset dan Development sendiri punya 4 lingkup kerja. Yang pertama adalah melakukan riset dan kajian. Yang kedua, melakukan pencatatan pengetahuan atau knowledge management, manajemen pengetahuan. Yang ketiga, melakukan pengembangan media. Dan yang keempat, advokasi kebijakan. Untuk bidang yang pertama, riset dan kajian, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, seperti melakukan pembuatan roadmap pengembangan gula kelapa di Kabupaten Purbalingga. Kemudian juga kita melakukan kajian mengenai peran perempuan dalam sektor pertanian. Juga kita melakukan kajian di bidang IKM. Untuk manajemen pengetahuan, kita coba menata database kelembagaan LPPSLH. Salah satu kegiatan yang kita lakukan kemarin adalah melakukan pemetaan
potensi gula kelapa yang ada di Nusa Kambangan dengan menggunakan drone. Kita menggunakan teknologi terkini supaya dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Untuk manajemen dan pengembangan media, kami juga melakukan beberapa pembuatan film dokumenter mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LPPSLH, kemudian juga mendokumentasikan dalam bentuk buku, modul, dan panduan yang harapannya bisa digunakan oleh teman-teman petani untuk bergiat. Yang terakhir, advokasi kebijakan. Ada beberapa hal yang kita lakukan, salah satunya adalah mendorong lahirnya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mampu mendukung dan mensupport petani gula kelapa di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Salah satunya adalah dengan lahirnya untuk di Kabupaten Banyumas adalah lahirnya asuransi penderes. Kita coba mengadvokasi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bisa ikut bertanggung jawab atas resiko yang dihadapi oleh petani penderes gula kelapa ketika mereka sedang memanjat pohon kelapa. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mandiri, LPPSLH juga mengembangkan unit-unit usaha pemberdayaan, seperti membangun unit usaha untuk pengembangan komunitas gula semut dengan nama Pusat Pengembangan Produk Rakyat atau P3R, yang bergerak di bidang tata niaga, produk dan hasil pertanian rakyat. Kenapa sih kita membangun unit-unit usaha gitu ya? Kenapa NGO, civil society itu membangun unit usaha? Yang pertama itu kita menghindari ketergantungan dari lembaga donor. Dimana kita di inisiasi awal itu banyak bermitra dengan lembaga donor, misalnya sama USAID, DFID, JIZ, gitu kan, HIVOS, kemudian kerjasama sama USAID, gitu kan, Global Fund, gitu kan, JFATM, gitu kan. Nah sekarang kita berinisiatif bahwa ke depan LPPSLH itu harus mulai mengembangkan unit-unit usaha untuk dikembangkan sebagai unit profit yang harapannya akan mensupport proses perubahan sosial. Misalnya P3R dulu diinisiasi dari pengembangan program, sekarang udah menjadi unit sendiri yang berbadan hukum sendiri dan kita tidak bisa intervensi. Kemudian yang kedua, kita memiliki satu perusahaan PT LPH Konsultan yang beliau cukup concern di isu-isu sanitasi. Misalnya saat ini sedang mengerjakan, dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan program sanitasi di Indonesia, PAMSIMAS, itu kemitraan antara LPPSLH dan beberapa lembaga lain. Kemudian PT Daya Mandiri itu juga lembaga yang sudah berbadan hukum sendiri, yang dia bergerak berkomitmen di bawah bendera perseroan terbatas. Artinya posisi LPPSLH hanya menjadi pengkoordinir gitu atau advisor untuk tetap agar apa yang unit-unit usaha yang kita miliki harapannya tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperjuangkan kepentingan banyak orang. Kemudian yang terakhir, kita juga memiliki sektor usaha di sektor keuangan, di mana sektor itu tetap diarahkan untuk membantu UMKM gitu. Sehingga semua yang kita buat itu sejalan dengan visi misi organisasi. Saya pikir semacam itu. Program pedesaan dan kewirausahaan sosial bermula dari satu aktivitas yang dilakukan oleh LPPSLH, khususnya di wilayah dataran tinggi dan juga kehutanan di Banyumas. Di wilayah dataran tinggi dan kehutanan ini biasanya masyarakatnya adalah masyarakat yang miskin, kemudian secara sosial mereka juga tingkat pendidikannya relatif rendah, dan secara politik posisi tawarnya
kurang diakui di dalam kancah politik. Karena itu LPPSLH hadir di situ untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian program ini berkembang juga pada persoalan-persoalan membangun pertanian berkelanjutan, yakni sebuah cara yang dulunya adalah satu cara alternatif yang dilakukan agar secara ekonomi dia baik, secara lingkungan dia juga sehat, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan kualitas lingkungan. Hal lain yang juga dikerjakan di pedesaan yakni soal bagaimana pengembangan perempuan di pedesaan. Selain itu, LPPSLH saat ini pekerjaan utamanya salah satunya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya penderes. Nah, hal ini yang menjadi salah satu titik poin di dalam bagaimana LPPSLH dan khususnya program pedesaan dan kewirausahaan sosial mengembangkan ekonomi masyarakat, tidak hanya dalam pengertian ekonomi, tetapi juga posisi tawar masyarakat di dalam kancah sosial maupun politik. Sekarang ini, program pedesaan dan kewirausahaan sosial dengan adanya Undang-Undang Desa sedang berupaya keras untuk membantu dan mendukung kerja-kerja masyarakat di desa dan juga pemerintahan di desa di dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Beberapa hal yang dilakukan di sini adalah bagaimana komoditas-komoditas ekonomi yang ada di desa ini dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara kualitas dia baik dan dapat diterima pasar atau bahkan menciptakan pasar. Disinilah LPPSLH berperan. Selain itu, LPPSLH juga berperan di dalam soal bagaimana meningkatkan kualitas sosial masyarakat di pedesaan, baik dalam soal kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Berikutnya, hal yang juga penting adalah bagaimana membangun dinamika politik di pedesaan sehingga masyarakat desa dan pemerintahan desa pada level masyarakat mereka bisa melek terhadap politik di level lokal maupun nasional dan internasional. Pada level pemerintahan mereka bisa melayani warganya secara transparan, akuntabel, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Untuk fokus 2017 kita akan fokus pengembangan beberapa komoditas lain khususnya di Kabupaten Berau. Jadi kita ada satu skema program konsorsium dengan beberapa NGO nasional untuk mengembangkan kawasan Berau. Di samping melanjutkan program pertanian berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan akan ada satu inisiasi lagi untuk kemitraan kita di kawasan Kuburaya di Pontianak untuk mengembangkan komoditas berbasis tanaman kelapa. Lalu kemudian untuk di isu urban poor kita akan mengembangkan model-model advokasi berbasis media. Dan di isu pedesaan kita akan melakukan advokasi bagi penghayat kepercayaan di 2017. Dan yang terakhir tidak lupa kita memiliki mimpi besar bahwa pengembangan kawasan Nusa Kambangan itu menjadi kawasan yang memang diperhitungkan secara nasional sebagai kawasan yang berkontribusi lebih gitu. Misalnya dengan penyedia daging secara nasional, karena di sana akan dikembangkan peternakan sapi, dan di Nusa Kambangan mudah-mudahan ada sentra produksi gula semut yang menjadi andalan bagi masyarakat Nusa Kambangan. Saya pikir ada di beberapa titik, jadi ada yang di Jawa, ada yang di Kepulauan, ada yang di Kalimantan, dan tahun ini itu akan menjadi prioritas bagi LPPSLH. Saya pikir itu.